Sarah Ferguson dan ledakan rahasia kerajaan, podcast yang mengguncang mahkota. Di dunia kerajaan, di mana senyum yang terukur dan gestur protokoler seringkali menutupi ketegangan selama beberapa dekade, jarang sekali sebuah momen televisi dapat membuka kotak Pandora. Namun, itulah yang terjadi ketika Sarah Ferguson, Duchess of York, memutuskan untuk berbicara. Penampilannya di podcast Piers Morgan pada malam Desember yang dingin di tahun 2025 bukanlah kesalahan atau wawancara rutin. Itu adalah pengungkapan strategis yang mengungkap rahasia yang sebelumnya disembunyikan di balik dinding istana dan dinding kerahasiaan keluarga. Ferguson dengan langkah mantap dan tatapan tegas memasuki studio dengan kepercayaan diri seseorang yang telah menunggu bertahun-tahun untuk mengatakan kebenarannya. Sejak awal, jelas bahwa tidak akan ada ruang untuk diplomasi atau jawaban yang telah dipersiapkan. Ini adalah konfrontasi dengan sejarah, perhitungan yang terencana, yang ditujukan tidak hanya kepada penonton, tetapi dalam arti yang lebih dalam kepada warisan mereka yang telah menyimpan rahasia tertentu terlalu lama. Apa yang diungkapkan Sarah melibatkan Meghan Markle dan mantan suaminya, Pangeran Andrew, sebuah topik yang sebelumnya diselimuti rumor dan spekulasi. Kisahnya bukanlah hasil dari luapan kemarahan atau kebencian. Itu adalah narasi yang terukur, didukung oleh bukti dan saksi yang menurutnya dapat menguatkan versinya. Foto, catatan tertulis, dan kesaksian yang dikumpulkan dengan cermat menunjukkan sebuah cerita yang siap menantang citra Meghan yang telah dibangun dengan hati-hati dan dinamika internal keluarga kerajaan. Dalam podcast tersebut, Sarah meminta pendengar untuk membayangkan kembali ke London pada tahun 2009. Dia tidak menggambarkan kota itu sebagai pertunjukan gemerlap, tetapi lebih sebagai ruang pertemuan pribadi, undangan selektif, dan koneksi strategis. Satu peristiwa khususnya menonjol. Sebuah pesta eksklusif di mana interaksi tidak bersifat kasual atau polos. Menurut Ferguson, disinilah Meghan dan Andrew diperkenalkan melalui kenalan bersama. Meskipun kata-katanya terukur, implikasinya jelas. Apa yang terjadi selanjutnya bukanlah hubungan publik formal, tetapi pendekatan yang bijaksana, sengaja dikelola dengan hati-hati, lebih banyak berada di balik bayangan daripada di mata publik. Salah satu detail yang ditekankan Sarah adalah penyebutan sopir pribadi Andrew. Menurut Ferguson, Meghan telah meminta jasanya beberapa kali untuk perjalanan rahasia, perilaku yang tidak biasa bagi sebagian besar tamu, dan dalam interpretasinya sebagai tanda kesengajaan di balik pertemuan-pertemuan ini. Penjelasan ini berfungsi untuk memperkenalkan gambaran yang lebih luas tentang pesta-pesta eksklusif, transportasi rahasia para wanita muda, dan lingkaran sosial di mana batas antara kekuasaan, hak istimewa, dan kerahasiaan menjadi kabur secara berbahaya. Sepanjang percakapan, Ferguson tidak pernah secara langsung menuduh Meghan melakukan pelanggaran. Namun, ia menyarankan bahwa Duchess memahami konteks dan risiko lingkungan tempat ia berada. Sebuah dunia yang ditandai dengan kemewahan, kerahasiaan yang ekstrem, dan kedekatan dengan tokoh-tokoh kontroversial, termasuk Jeffrey Epstein. Meskipun Sarah tidak fokus pada Epstein, penyebutannya saja sudah menimbulkan bayangan yang mengganggu atas semua yang ia gambarkan, mengingatkan pendengar tentang perpaduan kekuasaan, pengaruh, dan kerahasiaan yang mengelilingi para protagonis. Piers Morgan, yang dikenal karena gaya bicaranya yang tajam dan provokatif, mempertahankan peran yang luar biasa terkendali, memungkinkan Ferguson untuk mengembangkan narasinya tanpa gangguan. Setiap kata, setiap jeda memiliki bobot yang signifikan. Di luar studio, reaksinya langsung terasa. Media sosial meledak dengan cuplikan, kutipan, dan teori. Tagar mulai menjadi tren dalam hitungan menit. Sementara sebagian memuji keberanian Sarah karena akhirnya mengungkap rahasia yang telah lama dicurigai, sebagian lainnya menuduhnya menggunakan kesempatan itu untuk membalas dendam atau menimbulkan kontroversi media. Namun, podcast tersebut tidak berakhir di situ. Babak yang lebih intens baru saja dimulai.
Setelah pengungkapan pertama, seorang saksi baru muncul. Mantan sopir pribadi Pangeran Andrew. Diperkenalkan dengan penuh ketegangan, pria itu menceritakan pengalaman langsung tentang momen-momen yang seharusnya tidak pernah diketahui publik. Suaranya tegas dan tenang, mencerminkan beban keheningan bertahun-tahun dan kesaksian bersumpah sebelumnya selama persidangan Epstein tahun 2014. Sopir tersebut mengaku telah mengantar Meghan ke Villa Andrew setidaknya 3 kali. Pertemuan-pertemuan ini, jauh dari sekadar pertemuan biasa, direncanakan dan ditetapkan sebagai kunjungan khusus di depan staf. Ia merinci dunia kemewahan dan kerahasiaan yang ekstrem. Kapal pesiar yang bergerak tanpa suara di malam hari, kamar pribadi, dan jadwal yang dikelola dengan cermat untuk menjaga kerahasiaan pertemuan-pertemuan tertentu. Kisahnya memperkuat gagasan bahwa di balik fasad kerajaan, jaringan logistik dan strategi dikerahkan untuk melindungi tidak hanya privasi keluarga tetapi juga narasi publik. Setiap detail baru memperluas pemahaman pendengar tentang hubungan kompleks di dalam lingkaran kerajaan dan masyarakat yang berputar di sekitarnya. Ferguson dan sopirnya sama-sama menunjuk pada perpaduan rumit antara kesengajaan dan kebetulan, peluang sosial yang ditempatkan secara strategis, dan persepsi publik yang dikelola dengan cermat. Itu adalah potret sebuah lingkungan di mana visibilitas dikendalikan, hubungan diukur, dan rahasia dapat mengubah arah seluruh reputasi. Dampak podcast itu langsung dan mendalam. Apa yang tampak seperti wawancara sederhana menjadi sebuah peristiwa yang memaksa media, analis, dan pengikut untuk mempertimbangkan kembali apa yang mereka kira mereka ketahui tentang keluarga kerajaan. Narasi Sarah Ferguson tidak hanya menantang citra publik Meghan Markle, tetapi juga mempertanyakan persepsi transparansi dan moralitas dalam monarki Inggris. Pada akhir siaran, jelas bahwa sebuah pintu telah dibuka yang tidak dapat ditutup. Audiens dibiarkan dengan lebih banyak pertanyaan daripada jawaban. Apakah episode ini merupakan penyelesaian dendam pribadi oleh Ferguson atau celah pertama dalam kisah yang jauh lebih besar yang belum terungkap? Apa implikasi pengungkapan ini terhadap kehidupan publik Meghan dan kredibilitas keluarga kerajaan? Intrik, teori, dan perdebatan di media sosial berlanjut selama beberapa hari setelahnya, menjaga percakapan tetap hidup tentang kekuasaan, hak istimewa, dan rahasia yang dijaga ketat. Sarah Ferguson, Duchess of York, yang dikenal karena perannya dalam keluarga kerajaan Inggris dan kehidupannya yang ditandai dengan kontroversi, sekali lagi menjadi sorotan media. Kali ini bukan tentang skandal yang cepat berlalu atau rumor yang lewat, melainkan tentang catatan yang diteliti secara cermat yang menjanjikan untuk mengubah persepsi publik tentang episode-episode tertentu dari masa lalu. Biografinya yang akan datang, berjudul The Rise and Fall of the House of York, yang dijadwalkan terbit pada awal tahun 2026, telah mulai menghasilkan pusaran harapan, spekulasi, dan kontroversi. Buku ini bukanlah catatan selebriti biasa. Buku ini tidak dipenuhi dengan gosip atau komentar dangkal. Ferguson telah mengumpulkan kesaksian, dokumen, foto, dan catatan yang, menurut para ahli dan kritikus, dapat mengubah bisikan yang terpinggirkan di kolom tabloid menjadi bukti biografi yang solid. Sang Duchess, jauh dari menampilkan dirinya sebagai korban keadaan atau seseorang yang berpegang teguh pada luka lama, memposisikan dirinya dalam narasi sebagai penyelidik kebenaran, bertekad untuk meluruskan catatan peristiwa yang hingga kini masih tersebar dan sebagian diabaikan. Di antara elemen pertama yang menonjol dalam buku ini adalah kesaksian orang-orang yang dekat dengan lingkaran dalam Andrew, terutama mereka yang dapat memberikan pencerahan tentang episode kontroversial yang terkait dengan kehadiran Meghan dalam hidupnya. Salah satu kesaksian yang paling mengungkap datang dari seorang mantan sopir yang dengan teliti mendokumentasikan setiap perjalanan, kunjungan, dan pertemuan sosial yang diamatinya. Menurut penuturannya, perjalanan-perjalanan ini bukan sekadar acara sosial atau pertemuan bisnis, melainkan pola berulang yang menunjukkan perilaku yang terencana.
Sopir tersebut mengingat malam-malam yang berakhir di motel terpencil atau hotel pribadi, tempat yang dipilih lebih karena privasi daripada kenyamanan. Pada beberapa kesempatan, barang-barang yang tertinggal di mobilnya menyebabkan panggilan terlambat untuk mengembalikannya. Setelah mengetuk pintu kamar hotel, ia mengaku menemukan Meghan lelah dan gelisah, sementara Andrew tampak santai dan acuh tak acuh. Di luar emosi yang memberikan bobot pada ceritanya, baginya adalah konsistensi. Catatan dalam buku hariannya dengan tanggal, waktu, dan lokasi yang tepat memungkinkannya untuk menelusuri pola perilaku yang jelas yang tidak dapat dianggap sebagai kebetulan semata. Signifikansi kesaksian ini diperkuat oleh hubungannya dengan jaringan hukum kompleks yang sebelumnya terkait dengan Epstein, memperkuat anggapan bahwa peristiwa ini bukanlah sekadar rumor. Media bereaksi dengan cepat. Cuplikan dari podcast yang mengungkapkan kesaksian ini diputar berulang kali. Setiap kata dianalisis dan setiap baris diteliti, mengubah cerita menjadi teka-teki yang perlahan terungkap di hadapan publik. Namun, cerita tidak berakhir di situ. Seorang teman dekat Sarah yang memilih untuk tetap anonim juga berkontribusi pada narasi tersebut, menceritakan peristiwa yang terjadi pada tahun 2016, periode ketika Sarah dan Andrew mencoba membangun kembali hubungan mereka setelah perceraian. Menurut saksi, kehadiran Meghan yang berulang kali di acara-acara sosial bukanlah kebetulan, tetapi strategis, dirancang untuk menarik perhatian Andrew. Tindakan Meghan, percakapan pribadi, kedekatan yang disengaja, dan perilaku yang berusaha menarik perhatian pada dirinya sendiri di ruangan, menurut teman tersebut, menciptakan suasana tegang yang secara tegas memengaruhi keputusan Andrew untuk menjauhkan diri dan meninggalkan rencana untuk berdamai dengan Sarah. Melalui media sosialnya, Sarah mendukung pernyataan-pernyataan ini, menggambarkan perilaku Meghan sebagai berbahaya, dan menegaskan bahwa ia menjaga jarak selama bertahun-tahun karena alasan tersebut. Tim Meghan segera menanggapi dengan memperingatkan kemungkinan tindakan hukum, mempertanyakan kebenaran dan motif dari pengungkapan ini, sementara media terus menganalisis setiap kesaksian. Kisah ini kemudian mengambil nuansa sebuah film thriller sungguhan, di mana setiap suara baru menambahkan lapisan misteri dan kompleksitas, dan setiap dokumen atau foto yang muncul berfungsi untuk merekonstruksi narasi yang solid dan sulit diabaikan. Buku Ferguson, menurut kutipan yang bocor, tidak hanya menceritakan insiden-insiden terisolasi. Di dalam halamannya terdapat catatan, buku harian, foto, dan dokumen yang tepat yang mengartikulasikan pola peristiwa dan perilaku yang jelas. Setiap entry, setiap gambar, dan setiap catatan ditempatkan dengan tepat, menciptakan rasa keniscayaan dan kejelasan. Apa yang dulunya tampak seperti pertemuan kebetulan, pesan genit, atau suatu kejadian tak terduga, kini disajikan sebagai serangkaian tindakan yang terdokumentasi dengan cermat dan saling terkait, yang memungkinkan pembaca untuk merekonstruksi peristiwa tersebut dengan tingkat detail yang jarang terlihat dalam biografi tokoh publik. Selain itu, publikasi ini menjanjikan kesuksesan penerbitan bukan hanya karena nilai pengungkapannya, tetapi juga karena ketelitiannya. Tidak seperti banyak biografi baru-baru ini yang bergantung pada rumor atau kebocoran, Ferguson mengubah kekacauan berita utama yang bersifat sementara dan media sosial menjadi berkas terstruktur yang mampu menantang mereka yang terlibat untuk memberikan konteks atau berisiko didefinisikan semata-mata oleh kisah mereka sendiri. Setiap keheningan, setiap penolakan strategis, setiap penarikan diri yang diperhitungkan, diperkuat dalam narasi tertulis menjadi bukti tersendiri. Saat buku tersebut mulai beredar di kalangan media dan kritikus, Meghan dan timnya tetap diam yang alih-alih melindungi mereka telah ditafsirkan sebagai kelalaian strategis. Setiap hari tanpa tanggapan meningkatkan ketegangan, membuat publik berspekulasi apakah itu pengunduran diri, strategi, atau campuran keduanya. Teman dan sekutu Meghan telah mencoba membingkai buku tersebut sebagai serangan pribadi atau balas dendam atas perseteruan lama, tetapi publik yang lebih skeptis dan terbiasa mencari penguat bukti daripada alasan, memandang karya tersebut sebagai catatan yang solid yang mengubah rumor menjadi fakta yang terdokumentasi.
Namun yang terpenting, Ferguson tidak hanya menceritakan peristiwa-peristiwa tersebut. Ia mengabadikannya, setiap gerak tubuh, setiap pertemuan, setiap percakapan, dan setiap pengunduran diri yang sunyi dicatat secara detail. Mengubah narasi dari sekadar rumor menjadi catatan sejarah, mengukuhkan hal yang sementara menjadi nyata. Pembaca dibiarkan dengan perasaan bahwa setiap halaman adalah bagian penting dari teka-teki yang dapat selamanya mengubah persepsi publik tentang keluarga York dan para anggotanya. Pada akhirnya, dengan The Rise and Fall of the House of York, Sarah Ferguson tidak tetap berada di bayang-bayang. Ia mengambil kendali narasi, mendokumentasikan setiap detail, dan memaksa dunia untuk memperhatikan. Kisahnya bukan hanya kesaksian pribadi atau kronik sensasional. Ini adalah upaya untuk membuat catatan peristiwa yang dapat diandalkan, ajakan untuk meneliti kebenaran di balik berita utama, dan tantangan langsung kepada mereka yang lebih memilih untuk tetap diam. Dampak awalnya terasa seperti gelombang yang tak henti-hentinya, lambat terbentuk tetapi mustahil untuk diabaikan. Awalnya hampir tidak berbahaya, goresan kecil pada citra publik, sebuah berita utama yang sekilas, bisikan yang segera menjadi teriakan sebelum ada yang menyadarinya. Boikot besar-besaran yang senyap pun terjadi. Pintu-pintu yang dulunya terbuka lebar kini tertutup rapat. Di Inggris, opini publik berubah menjadi buruk, hampir tak dapat diubah lagi. Jajak pendapat anjlok, berbagai acara diam-diam menghapus namanya dari program dan proyek, dan desahan kelelahan kolektif mencengkeram bangsa. Kesabaran telah habis. Penjelasan, permintaan maaf, atau klarifikasi hampir tidak mendapat respons. Masyarakat terus berjalan, meninggalkan sang protagonis sendirian untuk menghadapi merek yang tiba-tiba dianggap beracun. Proyek-proyek dengan platform yang sebelumnya dianggap sekutu, seperti Netflix, terhenti. Perusahaan yang dulunya merupakan simbol kolaborasi yang bermanfaat, mengakhiri kontrak dengan sopan tetapi langsung mengirimkan pesan yang jelas. Kehadirannya sekarang menyiratkan risiko. Media mengintensifkan investigasinya, meninjau kembali kesalahan masa lalu, dan menghubungkan kontroversi lama untuk membangun narasi yang memberatkan. Penjualan buku dan barang dagangan yang terkait dengan citranya anjlok hingga 70, dan para pengikut setianya mulai menjauh. Kepercayaan sekali hilang, sangat sulit untuk didapatkan kembali. Bahkan, bayangan tokoh-tokoh seperti Epstein yang sebelumnya mundur, muncul kembali, menodai setiap upaya untuk membangun citra baru. Terkadang bahkan skandal baru pun tidak diperlukan. Hanya menyebut nama saja sudah cukup untuk merusak reputasinya. Di balik fasad publik yang tenang dan terukur, badai siksaan yang tak terucapkan berkecamuk. Adegan itu dapat digambarkan seperti ini. Ia mondar-mandir di aula-aula megah kediamannya di Montecito yang diterangi cahaya bulan. Tinjunya terkepal karena marah atas ketidakadilan yang mengelilinginya. Ambisi yang dulunya menjanjikan kemuliaan kini terasa terdistorsi, direduksi menjadi pertunjukan sampingan yang mengerikan oleh mesin kerajaan yang tak kenal ampun. Kemarahan bercampur dengan penghinaan, dan di saat-saat tenang, penyesalan berbisik, apakah tantangannya terhadap istana menuntut terlalu banyak. Pemberontakannya mendidih, tetapi begitu juga keputusasaan. Kecemasan mencekam perutnya, dan paranoia memperkuat setiap kebocoran informasi, setiap rumor, setiap kesalahan kecil. Hanya dalam momen-momen intim yang langka, teman-teman dekat melihat sekilas kebenaran. Seekor singa betina yang terpojok menghadapi institusi yang pernah ia hormati. Sementara kesepian semakin intens dan sekutu-sekutu mundur. Air mata tidak jatuh karena kesepakatan yang gagal atau kontrak yang dibatalkan, tetapi karena hubungan yang tegang, masa kecil yang suram, dan tekanan konstan karena diawasi dan dihakimi di setiap kesempatan. Di antara sesi terapi dan episode krisis, ia merencanakan bagaimana melangkah maju, mencoba mengubah rasa sakit menjadi motivasi. Namun bahkan kemauan terkuat pun goyah di hadapan keraguan. Apakah ambisi menuntut lebih dari yang bisa ia berikan?
Setiap proyek tampaknya runtuh bahkan sebelum dimulai. Usaha media terhenti bahkan sebelum dimulai. Proyek aktivis menghilang secara diam-diam. Dan fondasi citra publik mereka terkikis tanpa klimaks dramatis, tanpa pengakuan penebusan. Yang tersisa adalah kenyataan pahit. Dalam ekonomi citra, hilangnya kepercayaan adalah luka yang lambat dan berdarah, sulit, mahal, dan seringkali sia-sia untuk diobati. Kisah ini meninggalkan pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan dan seolah menghantui kita ketika pengungkapan bertemu dengan keheningan. Siapa yang pada akhirnya menanggung akibatnya? Individu yang berani menantang. Ambisi yang mendorong perjudian berisiko tinggi, atau para saksi, orang dalam, dan sekutu yang keputusannya memicu riak yang tak pernah mereka bayangkan. Di tengah bayang-bayang kekuasaan, kerahasiaan, dan konsekuensi, muncul pelajaran-pelajaran yang menggugah pikiran tentang harga sebuah ambisi, kerapuhan reputasi, dan tatapan tanpa henti dari pengawasan publik. Saat kita mengikuti kisah ini, kita tak bisa tidak bertanya-tanya apakah kita mengenali diri kita sendiri di dalamnya. Risiko, keinginan, kesalahan, penyesalan yang dibisikkan. Seberapa banyak kehidupan kita sendiri mencerminkan ujian ambisi dan konsekuensi ini? Dalam konteks ini, salah satu elemen kunci dari cerita ini adalah hubungan Sarah Ferguson dengan mantan suaminya, Pangeran Andrew. Setelah lebih dari 3 dekade sejak pernikahan bak dongeng mereka, pernikahan mereka secara resmi berakhir hanya 10 tahun kemudian. Namun, kehidupan mereka tetap terjalin selama bertahun-tahun setelah perceraian. Bersama-sama, mereka adalah orang tua dari 2 putri, Putri Beatrice dan Putri Eugenie, dan untuk waktu yang lama mempertahankan pengaturan yang tidak konvensional. Mereka terus tinggal di bawah satu atap di Royal Lodge, sebuah properti yang melambangkan hak istimewa dan kehadiran yang abadi. Bagi banyak pengamat, seolah-olah waktu telah berhenti bagi pasangan tersebut, sementara hubungan kerajaan lainnya berkembang atau memudar. Mereka tampaknya bermain peran sebagai keluarga, berbagi ruang, rutinitas, dan keakraban dengan cara yang mengaburkan batas antara masa lalu dan masa kini. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa hidup bersama yang panjang ini akan segera berakhir dan bukan atas pilihan mereka sendiri. Sumber mengatakan bahwa Pangeran Andrew diperkirakan akan meninggalkan Royal Lodge dan pindah ke kediaman lain. Perpindahan ini tidak hanya akan memengaruhi Andrew. Sarah Ferguson yang telah lama tinggal di kediaman tersebut juga harus mencari rumah baru. Bagi pasangan yang telah hidup dalam keadaan nyaman selama beberapa dekade, perubahan ini lebih dari sekadar pindah. Ini menandai penutupan definitif dari babak yang tampaknya ingin mereka pertahankan. Jurnalis selebriti Rob Shuter menganalisis situasi tersebut dalam kolom Shuter Scoop-nya, menawarkan perspektif yang jelas dan definitif. Menurut Shuter, Sarah dan Andrew telah bermain rumah tangga selama beberapa dekade, tetapi kereta sungguhan akhirnya mencapai stasiun terakhirnya. Kata-katanya mencerminkan bahwa manfaat, perlindungan, dan tunjangan yang pernah mengelilingi pasangan tersebut mungkin tidak lagi tersedia. Meskipun mencatat bahwa mereka masih saling peduli, Shuter menekankan bahwa perpisahan ini akan berbeda dari semua perpisahan sebelumnya. Kali ini, Sarah tidak akan mengikuti Andrew kemanapun dia pergi. Yang akan datang adalah era ketidakpastian baru bagi Sarah Ferguson. Pintu tertutup, peluang menghilang, citra publik yang semakin rapuh, dan jalan pribadi yang penuh dengan tantangan dan keputusan sulit. Kisah ini bukan hanya catatan skandal kerajaan, tetapi juga studi tentang ketahanan, harga ambisi, dan paparan yang tak terhindarkan yang dihadapi oleh mereka yang hidup di bawah pengawasan publik yang konstan. Saat kita menuju tahun 2026, kisah Sarah Ferguson dan Pangeran Andrew terus mengungkap lapisan tersembunyi kekuasaan, kerahasiaan, dan konsekuensi. Setiap detail baru yang muncul memaksa kita untuk merenungkan kerentanan reputasi, tekanan ketenaran, dan persimpangan kompleks antara kehidupan pribadi dan tugas publik. Kisah ini berlanjut dan bersamanya pelajaran yang mengingatkan kita bahwa bahkan di kalangan kerajaan,
tidak ada seorang pun yang terbebas dari kritik, kesepian, atau harga untuk dilihat. Bagi Raja Charles, masalah ini tampaknya sama pentingnya dengan prinsip dan kepraktisan. Jelas seorang juru bicara kerajaan, pesan tersebut menurut para ahli disengaja dan bertujuan untuk memperjelas bahwa tidak ada seorang pun yang kebal dari pertanggungjawaban, bahkan anggota keluarga dekat sekalipun. Menurut pandangannya, monarki sedang memasuki fase di mana pengabdian dan kewajiban lebih dihargai daripada skandal atau hak istimewa yang diwariskan. Tambah sumber yang dekat dengan keluarga tersebut. Keputusan ini telah memberikan dampak emosional yang mendalam pada Sarah Ferguson, yang hubungannya dengan Royal Lodge dan gelar Duchess of York bukanlah sekadar formalitas. Baginya, simbol-simbol ini mewakili ikatan nyata terakhir dengan dunia nyata yang masih ia rasakan sebagai miliknya. Ia berpegang teguh pada keduanya bukan untuk pamer, tetapi karena itu adalah koneksi terakhirnya dengan kehidupan dan identitas yang ia kenal di dalam keluarga kerajaan, kata orang-orang terdekatnya. Berita itu, menurut sumber yang sama, diterima oleh Duchess seperti gempa bumi pribadi. Campuran rasa sakit, frustrasi, dan rasa kehilangan yang mendalam. Kediaman di Royal Lodge yang terletak di Windsor selama bertahun-tahun telah menjadi tempat perlindungan yang tenang bagi Duchess dan mantan suaminya. Di sana, kehidupan pribadi dan seremonial terjalin. Keintiman kehidupan keluarga dengan paparan konstan sebuah institusi yang disaksikan oleh jutaan orang. Namun, hubungan ini mungkin akan segera terputus sepenuhnya. Raja Charles yang bertekad untuk menjauhkan diri dari pendahulunya berupaya membersihkan monarki dari bayang-bayang kontroversi masa lalu. Menurut salah satu penasihatnya, kali ini lembaga ini melangkah ke masa depan tanpa dirinya. Yang membuat momen ini sangat signifikan bukanlah hanya dampak pribadi bagi Sarah Ferguson dan Pangeran Andrew, tetapi juga apa yang dilambangkannya secara institusional. Ini menandai berakhirnya sebuah era yang ditandai dengan pengecualian dan hak istimewa yang menentang konvensi. Sebuah hubungan yang tidak pernah benar-benar berakhir. Pengaturan tempat tinggal yang tampak abadi. Dan jaring pengaman kerajaan yang hingga saat ini tampak tak terbatas. Semuanya telah mencapai batasnya. Saat pintu Royal Lodge tertutup bagi Duchess dan mantan suaminya, pesan dari kerajaan jelas dan tegas. Era hak istimewa yang tak terkendali telah berakhir. Monarki di bawah Raja Charles kini berfokus pada masa depan, pada pemerintahan yang didasarkan pada akuntabilitas, transparansi, dan kewajiban. Bulan-bulan mendatang akan sangat penting, dan perhatian pers dan publik akan terfokus pada bagaimana Sarah Ferguson mengatasi kehilangan rumahnya dan gelar yang selama bertahun-tahun mendefinisikan sebagian identitasnya. Di luar implikasi pribadi, episode ini mengungkapkan pergeseran mendalam dalam cara kerja keluarga kerajaan. Penyimpangan dari norma atau hubungan yang memperpanjang skandal atau hak istimewa yang tidak beralasan tidak akan lagi ditoleransi. Pesan Charles III tegas, monarki tidak terhalang oleh nostalgia atau tradisi. Fokusnya adalah mendefinisikan kembali perannya di abad ke-21. Dalam konteks ini, masa depan Sarah Ferguson dan Pangeran Andrew kini sedang ditulis di luar Royal Lodge saat kerajaan menetapkan arah baru yang menjanjikan untuk memprioritaskan tugas daripada skandal dan sejarah daripada kesenangan.